Salam olahraga. Selamat datang di channel seputar dunia olahraga. Di sini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar dunia olahraga dari dalam dan dari luar negeri. Oke, sebelum kita nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan berita seputar dunia olahraga. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah pergantian pemain dalam sepak bola. Pergantian pemain hampir menjadi bagian yang selalu ada dalam pertandingan sepak bola masa kini. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat pemain di lapangan yang mengalami cedera maupun alasan teknis. Namun, pemasukan pemain pengganti tidak begitu saja hadir dalam sepak bola seperti yang kita lihat pada saat ini. Terdapat banyak faktor yang membuat peraturan ini diciptakan dan kian berkembang. Sepak bola Inggris memberlakukan peraturan pergantian pemain pertama kali pada musim 1965-1966. Hanya saja pada saat itu diperbolehkan satu kali saja jika ada pemain yang mengalami cedera. Pada 21 Agustus 1965, pergantian pemain pertama kali dilakukan dalam sejarah Liga Sepak Bola dalam laga pembukaan Divisi 2 antara Bolton melawan Charlton Athletic. Laga baru berjalan 11 menit, kiper Charlton, Mike Rouse, mengalami cedera sehingga tidak bisa melakukan pertandingan. Keith Peacock yang berposisi sebagai gelandang masuk menggantikannya sekaligus menjadi pemain pengganti pertama yang melakukan peraturan tersebut. Charlton memasukkan Peacock bukan sebagai kiper, melainkan memindahkan bek kiri mereka, John Hewi, menjadi penjaga gawang. Sayangnya, pergantian pemain tersebut tidak bisa menghindarkan kekalahan Charlton Athletic dari Bolton dengan skor 4-2. Hal yang tidak terpikirkan oleh Peacock untuk mendapatkan kesempatan bermain di tengah laga kala itu. Saya ingat dengan jelas saya kecewa karena tidak bermain, kenangnya. Saya masih tidak menyangka akan terlibat dalam hal tersebut, tetapi hanya dalam beberapa menit Mike Rouse, penjaga gawang kami, harus keluar. Saya baru sadar ketika di kereta kembali dari Manchester. Salah satu koran sore, saya menemukan bahwa saya adalah yang pertama menjadi pemain pengganti. Di hari yang sama, Bobby Knox juga mengukir sejarah dengan menjadi pemain pengganti pertama yang mencetak gol. Dia melakukannya untuk Barrow dalam pertandingan melawan West Ham. Uniknya, Knox juga pernah menjadi penjaga gawang pengganti dan melakukan penyelamatan penalti sekaligus menjadi pemain pertama yang melakukannya. Melihat kemungkinan seperti yang diciptakan Knox, peraturan tersebut menghasilkan ide kotor yang dilakukan tim untuk memasukkan pemain baru ke dalam lapangan, yaitu dengan menyuruh pemain tersebut untuk pura-pura cedera. Bos Leeds United, Don Revie, dicurigai sebagai pelopor untuk mendorong para pemainnya melakukan hal tersebut sehingga dia bisa membuat pergantian ketika timnya butuh perubahan. Kemungkinan karena hal tersebut, setelah 2 musim berjalan dengan aturan ini, penyelenggara liga mulai memperbolehkan pergantian pemain tidak hanya karena cedera pemain, namun juga karena alasan teknis. Dalam kancah internasional, pergantian pemain sebenarnya sudah diperbolehkan dengan ketentuan 1 orang penjaga gawang yang cedera dan 1 pemain lainnya yang juga cedera. Hal ini terjadi pada tahun 1958 hingga tahun 1960-an yang diterapkan untuk Piala Dunia. Sebelumnya, sepak bola tidak mengenal pergantian pemain dengan alasan apapun. Pertandingan hanya dimainkan oleh 11 melawan 11 dari awal hingga menit akhir. Jika terdapat pemain yang cedera, bahkan seorang penjaga gawang sekalipun, pertandingan terus berjalan dengan sisa pemain yang ada. Piala Dunia Meksiko pada tahun 1970 menjadi titik awal pengumuman resmi pergantian pemain yang diperbolehkan untuk pemain manapun yang mengalami cedera. Beberapa tahun kemudian, untuk Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat,
FIFA mengizinkan pergantian 2 pemain dan seorang penjaga gawang untuk setiap tim. Setelah itu, pada tahun 1995, 3 pergantian diperbolehkan di posisi manapun. Aturan ini tetap berlaku hingga saat ini. Kembali ke tanah Inggris, pada tahun 1987, pergantian pemain kedua diizinkan oleh FA. Lebih dari 20 tahun setelah peraturan pertama diterbitkan. Hal tersebut berkat tekanan secara terus-menerus dari para manajer tim yang merasa terdapat ketidakadilan karena harus menggunakan pemain di posisi lain sebagai penjaga gawang jika kiper tersebut cedera selama pertandingan. Peraturan pergantian kedua akan memungkinkan tim untuk memiliki 1 kiper dan 1 posisi lainnya di bangku cadangan jika mereka dibutuhkan. Peraturan kian berkembang memasuki era Liga Premier pada tahun 1992. FIFA mengizinkan 3 pemain termasuk 1 orang penjaga gawang untuk duduk di bangku cadangan, meski hanya 2 yang boleh memasuki lapangan. Hal itu langsung berubah di musim 1994-1995, ketika tim boleh memasukkan ketiga pemain di bangku cadangan meski salah satunya adalah penjaga gawang. Perubahan juga terjadi lagi di musim berikutnya. Tim boleh memasukkan 3 pemain ke lapangan dengan posisi apapun. Pada musim 1996-1997, jumlah pemain di bangku cadangan bertambah menjadi 5 pemain dan bertambah lagi menjadi 7 pemain pada musim 2008-2009, meskipun hanya 3 saja yang boleh memasuki lapangan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, UEFA mencoba gagasan pergantian keempat di babak perpanjangan waktu. Hal tersebut diterapkan pada Women's Euro, kejuaraan U19 dan U21. Peraturan yang sama juga diterapkan setahun sebelumnya oleh FIFA pada final Piala Dunia antar klub. Alvaro Morata merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjadi pemain pengganti keempat, menggantikan Cristiano Ronaldo kala Real Madrid mengalahkan Kashima Antlers. Hingga saat ini, pergantian pemain kembali mengalami perubahan semenjak Liga Sepak Bola Eropa berhenti karena pandemi virus COVID-19. International Football Association Board atau IFAB memperkenalkan aturan sementara, yaitu menambah jatah pergantian pemain menjadi 5 dalam maksimal 3 sesi pergantian. Peraturan ini mungkin akan diperpanjang hingga musim 2020-2021 atau bahkan menjadi peraturan baru dalam sepak bola. Oke, itu tadi video tentang sejarah pergantian pemain dalam sepak bola. Kalau kalian suka dengan video tadi, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Nantikan video seputar dunia olahraga berikutnya dari channel seputar dunia olahraga. Terima kasih dan salam olahraga.